Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Ayo kabeh wae para sedulur, aja lali ayo wayahe sahur, karo nonton TV Jawa Timur, acarane sahur bareng Gus Miftah bin Sayyid tambah barokah. Ayo sahur, 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 ayo sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak. Sampean napa? Saya Cak Joklitik. Saya Nanda Desita dan saya temannya Nanda dan temannya Joklitik. mengucapkan selamat Hari Idul Raya. Tahun unikan ibadah Ramadan. Puasa Ramadan. Ya. Masya Allah di jam yang sama di TV kesayangan kita JTV Rek. Dalam acara apa? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Dan yang lebih spesial di dalam studio kita. Masya Allah yang sudah hadir selain anak bandnya nggak pernah disebut ya. Nah, yaudah kita sebut dia apa namanya? Nama bandnya apa? Duo Joben. Duo Joben. Kasih tepuk tangan ibu-ibu. Gak usah kasih tepuk tangan. Menerima segala undangan. Jangan ada yang tepuk tangan. Kenapa? Buat apa tepuk tangan kalau tanpa saweran? Yora. Bener. Menerima undangan ya, kawinan, sunatan. Iya. Foto. Tahlilan. Apa lah ya? Udah loh. Kalau yang di sini menerima pesanan apa ini? Lapis kukus. Lah ya. Hijau-hijau lapis. Iya. Ibu, sagem pundi? Apa kalau dari mana itu, Pak? Saking Oh, pundi. saking. Dadah sing Kok iso kagem pundi iki? Berarti kagem pundi iki kangge ning ndi? Ayo jajal tak ore alon-alon jajal. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Menika Saking saking pundi nggih? pundi nggih? Nggih. Saking Sawu Ratap Sidoarjo. Sing pojok iku lho, saking parkiran. Yo. Kono Nggih. sekecaken anggenipun lenggah nggih Bu. Monggo sekecakaken Anggenipun lenggah. anggenipun lenggahnipun nggih. Anggenipun lenggah. Anggenipun lenggah. Mugi-mugi saged renang renan penggalih. pendale. Renan senang hatinya. Renan penggalih. Oh, Ngene, gitu. tak pinter. Sampeyan khusus. Kamu tahu bahasa Indonesia, bahasa Jawa kan seharusnya tahu. Apa nih? Kalau ini apa? Ini cangkem. Enggak. Bahasa Indonesianya mripat apa mripat? Mata. Kalau irung, Hidung. kalau lambe, Cangkem. mulut. Kalau bawahnya mulut, Janggut. salah. Apa? Kalau bahasa Ini yang Jawanya biasa di filler ya, Pak? Dahi. bukan. Kalau Bawahnya ini mulut. bawahnya mulut itu bado mulut, rejab, ruah, sapa. Lah sing terakhir besar. Monggo. Dipun wacaken. Ibu. Dipun wasaken. Monggo dipun waos. Waos kunyit. Iya. Jahe. Kalau kamu kedinginan pakai waos kaki. Klek sumu nggawe waos kotak. Sampean kok kene Mbak apa? Loh,
Ya jelas, nunut loh. Kok nunut pito? Ndek iki sampe lak ketean bensin toh? Loh, nunut abae. Oh, iya. Nunut guru-guru kan penderek yai. Nggih. Layak no irit rato pengeluaran. Saya bonus terus ya. Iku mau mampir. Nang ndi? Pertamina dong. Pertamina Energizing You. Semoga dipun nos. Nah, Yang jelas jangan sampai lupa untuk menunjang kesehatan kita harus menjaga kondisi tubuh harus fit dan sehat. Bagi ibu-ibu jamaah yang rawuh di dalam studio, jangan lupa sebelum sahur atau sesudah buka puasa. Jangan sampai puasa kita terganggu. Nah, konsumsi langsung Promak. Karena Promak ibadah puasa jangan sampai terganggu sama gangguan lambung. Basa Jawa halus. Mbok pilih ing benjang mboten ngantos kenging gangguan lambung. Lambung bahasa Indonesia kuwi lambung. Madaran. Padahal ini weteng. Apa kuwi? Lambung iki beda. Apa? Lebetipun wadaran. Terus? Ingkang nomor setunggal wonten ing Indonesia. Kalian bahan herbal ingkang langkung hangat, langkung nyaman. Leres. Nggih menika Promak herbal kanthi bahan herbal berkualitas kagem gangguan lambung. Nah, tapi ngomong-ngomong soal kesehatan, Somben ki hari raya ini rencanaku anakku kan loro. Nggih. Iki tak karyakan peng ndak aku lek kaya akeh iki. Loh, kok iso dikaryakan pripun? Dolan me tangga-tangga ben oleh sangu. Wah, berarti kamu memanfaatkan anak. Nggak boleh. Padahal ibu-ibu ini berharap bahwa punya anak itu harapannya loh ya. Pasti kalau yang putri bisa soleha. Masya Allah. Yang kakung Putra, bisa soleh. Nah iya toh, lek perkara soleh-solehah kan enggak masalah. Sementing kan pada waktu itu kan oleh duit toh. Untuk duit investasinya apa? Loh, ya investasi suge. Iya. Tapi kalau anak tidak berakhlak dan tidak bermoral, terus piye? Loh, tapi kan disangoni ora njaluk. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Salah ini. Kalau dibenarkan Dibenernya kok ulangan piye kok dibenernya? Nggih. karena kamu itu diajak ngomong itu repot. Repot rasa teko titip ora apa-apa. Paling tidak kamu itu biar punya wawasan kayak ibu-ibu ini. Jadi paling tidak dasar pendidikannya itu ada sekolah menengah biar kamu bisa paham. Aku tahu sekolah menengah kejeron minggirne aku. Kak wae anakku takon golek tak karyakan hari raya. Lah apa? Lho golek dhuwit kuwi. Lah ndak boleh. Tonggo SRT Mas arepe rencana iki tak terni to ning desa liyane ben mubeng desa liyane. Waduh, salah ini salah. Ndak boleh. Loh, salah. Loh meskipun yang namanya anak soleh dan solehani sebagai investasi, orang tua. tapi ke investasi gitu. Iya. Kok nggak boleh, nggak boleh. Kok didol-dol ngono. Nggak boleh. Bapak aku kok nyapa. Apa ibu ya sampean? Iya, Kang. Bener loh, Kang. Pripun? Sik to, maksudnya enggak Bapak gitu. bapak-bapak iki nek dhewe. diomongi aja ngeyel. Wong salah kuwi kudune seleh. Ora kok terus adol wah kowe ijan. Mula manuto Nanda. Nanda itu punya guru yang lebih luar biasa. Masya Allah. Yang bisa menjelaskan tentang Investasi anak. investasi anak yang soleh dan solehah. Lah iya investasi. Investasi ini ora mbok karyake entuk duit. Wah, bocah kok ngekel, rupa kaya gemuk ngono kuwi. Iso. Gini aja ada. Nggih. Ayo kita Dahuluipun. Loh, nimbali. Oh, nimbalipun. Nggih. Penjanganipun Nggih. Gus Miftah Nggih. supaya ngaturi pituah Nggih. untuk ibu-ibu jamaah yang dari Sidoarjo. Sidoarjo. Oke, Leres nggih, Bu? Kita aturi sareng-sareng nggih, Bu. Boleh, Bu? Langsung saja Al-Mukarram. Gus Miftah. Sholatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama al ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah rahimakumullah. Dongso dipangan uler. Iki ijo-ijo menungso apa lemper. Hari ini tema kita tentang investasi anak
Soleh. Siapa sih yang nggak pengen punya anak soleh? Mbok wong tuane buwosok kaya kluthuk klitik tetap pengen anaknya Soleh. Itu pasti Bu ya. Makanya kenapa ada ayat yang bunyinya liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Ayat ini menunjukkan bahwa harapan itu pasti ada. Gitu. Artinya apa? Walaupun orang tuanya itu jahat, pasti dia punya harapan supaya anaknya baik. Makanya banyak orang tua yang melakukan tirakat supaya anaknya menjadi anak yang terhormat. Karena nggak ada kehormatan anak tanpa didasari oleh tirakat dan doa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Nah, persoalannya adalah banyak kemudian anak dianggap sebagai investasi dunia, bukan investasi akhirat. Sehingga banyak di antara kita orang tua yang mendidik anaknya, menyekolahkannya sampai ke perguruan tinggi kuliah. Begitu selesai, biasanya ibunya ngomong apa? Kok rampung kuliah anaknya nganggur? Itu biasanya ibunya bilang begini, oh alah nak, wih goblok tak pinter ke, cilik tak gede ke, sekolah dari SD sampai perguruan tinggi tak ragati. Begitu rampung kuliah kok kowe nganggur, kayak kapan balas budi wong tuamu? Kenapa? Karena anak dianggap sebagai sebuah komoditas. Anak dianggap sebagai sebuah investasi. Sehingga yang dikeluarkan oleh orang tua seolah-olah harus dibalas budi oleh anak. Maka kalau saya kok sampai orang tua bilang seperti itu, kecil tak gede ke, goblok tak pinter ke, gede nganggur, rampung kuliah nganggur, kapan kowe balas budi wong tuamu? Olah anak aku tak jawab. Ki ngopo jenengan njaluk balas budi kalih kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Wong mbiyen jenengan gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok. Nah, makanya tadi juga ada bahasa yang salah. Jadi kalau kamu ngundang itu bahasanya bukan nimbali. Bagus. Nimbali kira wong tua nimbali anak itu pas. Nah, ngaturi. Monggo dipun aturi Pak Ge. Lah aku ra apa-apa. Pula sok ketemu di MC no, monggo ngaturi. Begitu supaya supaya ngaturi tentang anak soleh salah. Monggo kula aturi Gus Miftah, kula suwun paring dawuh. Karena basa itu hakikatnya apa? Memuliakan orang tua. Bukan. Jadi walaupun bahasane basa itu juga harus patrape kudu pas. Ibu-ibu mama nih, ibu-ibu dari mana tadi? Sidoarjo. Ah, itu berarti oh ibu-ibu monggo kula aturi rawuh. Begitu ibu-ibu tidak sini, kula sowan. Nah, jadi jangan kebalik. Kula matur jenengan dawuh. Nah, aku beda. Aku dahar iki mbadok iya. Bapak kula. Kowe nyosor. Iya, nyong nguntal gitu. Rupamu kaya pacul kok. Nyekop. Nah, kembali kepada masalah anak ini. Investasi yang diperbolehkan untuk anak itu adalah investasi akhirat. Bukan investasi dunia. Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasin." Ketika seorang itu meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. 1, illa min sedaqatin jariyah, sedekah jariyah. Jadi kalau ibu-ibu membuat sumur, selama sumurnya dipakai, ibu mati, pahalanya tetap ngalir. Atau ibu ngasih saya barang sesuatu, barangnya tak buat pengajian kemana-mana, ibu sudah mati, selama barangnya saya pakai ngaji, dapat berpahala. Jariyah. Makanya kalau ibu-ibu Sidoarjo pengen dapat jariyah dari saya, yang ngasih apa gitu. Sing sawet ngoten lho Bu tadi. Diparingi jilbab no piye? Rumah lanang paringi jilbab. Bagaimana giat-giat supaya anak kita ini menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan menjadi investasi akhirat, bukan investasi dunia. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kita akan kembali di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah tambah barokah. barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jolali jo sahur.
Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan. Tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Tambah barokah. Wow, ibu-ibu yang seperti lemper, pisang hijau, dan juga tadi lapis ya Bu. Pengen tak seruput ya. Membuat saya sangat berenergi ya. Syuting menemani Anda semuanya hari ini. Pengen tahu sih dari Sidoarjo ke sini ini naik apa Ibu? Motor. Bis, Masya Allah. Bisnya tadi kira-kira kan berhenti ke pom bensin ya Bu ya? Ya. Pom bensin apa ibu-ibu? Pertamina. Pertamina. Meneh cok ngisi pertalite sing lojo akeh ya turbo. Kok iso aku wis bengok-bengok ngenteni 2 detik iku lho. Ibu! Oi! Sayang. Aku mau panggil Abah aja deh. Abah. Ini nggak jawab, glegeen. Abah, opo aku kudu nyanyi rungkat ben iso Abah iku cintai aku entek-entekan. Rungkat. Wingi Gus Bara. Nggih. Saiki aku meneh. Wong kok mincah-mincli. Lek wong sing Gus Bara pas repot, Gus Miftah repot, aku. Aku kayak gue tahu butuh. Tapi aku ya tidak masalah. Kan bentuk
Kan bentukmu kayak kapsul. Oh, enggak parian dah kamu. Wes. Kalau nek kebalas piye lah Biasanya parian dari sana loh. Kok enggak parian? Ya wes tak parian. Kudune mau. Pripun? Aku ki mau anggap mau goleki pas WA-mu sepi. Iya. Lara sepi yang golek sing liyane. Ibu-ibu. Buah semangka, buah duren. Gak nyangka Gus Miftah keren. Buah pepaya, buah leci. Cakep. Hei kamu Nanda, insya Allah Gus Miftah tidak akan mencintai. Yo, cakep. Mikir. Aja mbok oplok-oplok ngene. Orang mau kok kopior kok. Oplok-oplok ngeten kopior dledek kok lho, Bang. Ayo, lu akan sudah bilang. Apa? Pak Parjo, keluarganya lagi ruwet. Cakep. Sing ko Sidoarjo, jilbabe ijo, karo gawe putih kaya dawet. Santen harus dawet. Iya, santen mek dawet. Buah belimbing, buah duku, buah rambutan. Cakep. Itulah nama buah-buahan. Kadung klonteni jenenge. Loh, kamu harusnya langsung Buah sigap. blimbing, Buah duku, buah rambutan. buah rambutan. Pikirane kuming. Pikirane kuming, ngenteni gorengan. Kemudian yang kedua yang tidak akan terputus amalnya adalah selain sedekah jariyah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ibu-ibu hari ini pengajian di sahur bareng Gus Miftah ada ilmu, kok ilmune dimanfaatke, itu saya termasuk orang yang kecipratan pahala dari ibu-ibu. Masya Allah. Makanya kalau saya disuruh milih, Gus sebenarnya milih ngajari orang tua apa anak-anak? Saya jawab milih ngajari anak-anak. Kenapa? Kalau ngajari anak-anak, dia gede jadi orang tua ngajari anaknya, anaknya jadi orang tua ngajari anaknya. Ilmu saya terus mengalir. Tapi lah ngajari sing tua-tua, orang iso wis mati. Mulai lagi. Ora. Jadi ilmu yang bermanfaat, termasuk kalau di YouTube orang-orang menikmati pengajian saya melalui YouTube, mereka mendapatkan keberkahan dan ilmu dari YouTube, saya menikmati pahalanya. Saya mendapatkan pahalanya. Hari ini kita gugah-gugah sahur, orang bangun kemudian lihat kajian ini dan mereka dapat ilmu bagaimana menjadikan anak sebagai investasi akhirat. Nah, anaknya berhasil menjadi investasi akhirat, mampu menjadi syafian penolong untuk orang tuanya. Amin. Kita juga dapat pahalanya. Amin. Termasuk ibu-ibu lapis ini. Ya, ibu lapis. Berapa lapis? Lapisan. Iklan lawas banget ya. Oh, jadi disebut orang bayar kok. Dan ini kumpul kadung kok. Karena kan lapisannya orang jenenge. Insya Allah saya tak kayak anu saya lah. Tak kayak bintang iklan. Iklan apa, Pak? Matur suwun, Pak. Makasih. Iklan apa, Pak? Luwak mudar. Sing apik cap dua iblis mawon. Cap dua iblis. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan pembahasan kita hari ini, selain sedekah jariyah, selain ilmu yang bermanfaat, yang tidak akan terputus amalnya adalah awaladin solihin yad'ulah. Lah, berarti apa? Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti hadis ini memerintahkan orang tua untuk menjadikan anak itu investasi akhirat, bukan investasi dunia. Maka orang tua itu sebenarnya minta sama anak itu gak boleh loh. Kenapa? Karena Allah itu ngiri. Iri kepada orang tua yang minta kepada anak. Irinya di mana? Wong jalo aku saja tak kasih. Kenapa kamu minta sama anakmu? Pemahamannya adalah orang tua itu nggak usah minta-minta kepada anak, tapi anak cukup pengertian dengan orang tua. Contoh, ibu pengen makan Sidoarjo ki khasnya apa Sidoarjo umpamane? Kupang. Ya, lontong kupang. Lontong kupang. Lontong kupang ki apa? Lontong kupang itu lontong terus lontong mamin kupang. Iki dimireng ke piyayi sak lontong kupang kenapa, Bu? Lontong sama kupang. Kupang itu apa? Kerang kecil. Kerang kecil. Kerang. Ya saya nggak tahu kan kamu nggak bawain aku. Hai. Katanya cinta. Kupang saja nggak dikasih. Apalagi yang lainnya. Iya. Kamu nanya. Gus nggak pesen. Lawang cinta kok datang jaluk pesen gitu.
Ya perhatiannya toh, Bu. Iki cinta apa Gojek jane lah. Oh, cinta nganggo pesen gitu loh. Sing GrabFood ya. Sing mburi nyauri. Dikira warung ya. Nah, kalau orang tua jadi begini, orang tua nggak boleh minta, tapi anak pengertian dengan orang tua. Contohnya begini, orang tua ngersake dahar lontong kupang. Orang tua nggak usah minta sama anak, tapi anak nggak usah diminta sudah membelikan orang tua lontong kupang. Ini namanya apa? Orang tua nggak perlu minta sama anak, tapi anak pengertian sama orang tua. Makanya ya, dibiasakan orang tua tuh nggak usah minta sama anak, tapi sekali lagi anak harus pengertian sama orang tua. Karena hadis ini mensiratkan bahwa investasi anak itu terbaik adalah investasi akhirat. Makanya coba Anda lihat, ketika seorang ibu melahirkan, kok anaknya mati ketika lahir, itu apa jaminannya coba? Dia yang akan menolong ibunya ketika melintasi Shiratal Mustaqim. Yang akan menolong orang tuanya untuk masuk surga. Artinya apa? Anak itu investasi. Iya. Makanya ketika anak ke dalam kandungan, lahir, kemudian meninggal dunia ya kita bersedih sewajarnya saja. Dengan berhusnudzon kepada Allah bahwa anak itu adalah tabungan di akhirat. Tapi sebaliknya kalau yang mati ibunya yang mati, masuk surga bighairi hisab. Itu hebatnya perempuan. Yang hak itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Enggak dimiliki oleh laki-laki. Ibu-ibu melahirkan, mati. Ini mohon maaf. Dia berhak masuk surga. Karena kematian melahirkan anaknya itu dianggap jihad. Kan laki-laki nggak mungkin melahirkan. Itulah hebatnya perempuan dibandingkan laki-laki. Maka nggak ada laki-laki bisa menang pada perempuan. Jadi ya mohon maaf, itu investasi akhirat. Nah persoalannya kemudian adalah banyak orang tua menempatkan anak itu bukan investasi akhirat, tapi investasi dunia. Maka anak didesain sebagai apa? Sebagai korban ambisi orang tua. Banyak kan seperti itu? Padahal kita diingatkan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Artinya apa? Anak itu peniru terbaik, bukan pendengar terbaik. Saya ulangi ya, anak itu peniru terbaik, bukan pendengar terbaik. Artinya apa? Pendidikan yang paling baik untuk anak adalah pendidikan yang dicontohkan. Pendidikan yang bisa ditiru oleh anak. Berarti apa? Orang tua harus menjadi contoh terbaik. Kalau kamu memberikan contoh, alismu kaya galengan, sesuk anakmu yo alisnya kaya galengan. Nah, seperti apa contoh terbaik? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kita kembali di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jolo lido sahur. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan, atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah, atau garuk aspal, yang profesinya ojek online, atau pegawai kantoran, pengemudi baru, atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan.
bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ayo nonton JTV Jawa Timur acarane Sarta rangkus Miftah bin saya tambah barokah. Kita kembali ke sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Bu Nanda. Aduh. Aku juga mau adu-adu. Iki jane iki lara weteng apa step sini. Kok kayak berdino mek kon sambat. Lah iya. Iku sok entuk iklan ora wajahe. Napa? Sing disyuting ming wetenge tok. Mbek lambene. Aduh. Lambungmu kuat. Lambungmu kuat. Iya. Kumat. Ya. Aku tak cepaki khusus sampean. Napa? Proma. Wow. Proma. Jos. Karena apa? Proma herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Kita iki obat kuwi cocok nggih wong wedok ya. Nggih, sakit, Pak. Promah bukan propah. Promah. Nah, kembali ke masalah investasi, anak sebagai investasi. Ini coba dengerin quote-nya Gus Miftah hari ini nih. Saya punya quote begini. Bukan tentang apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu, melainkan apa yang kamu tinggalkan dalam diri anakmu. Nah, kalau yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita, Bu, itu bisa habis. Tapi kalau tinggalkan yang ada dalam dirinya anak, itu tidak akan pernah habis. Makanya ketika berbicara investasi, yang namanya orang investasi itu kan pengen mendapatkan hasil dari investasinya, betul? Iya. Dan investasi terbaik adalah pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan agama. Karena may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dibaikkan agamanya. Amin. Nah, kesalahan kita itu kan satu, karena investasi yang kita pikirkan itu investasi dunia. Maka anak didesain supaya menghasilkan sesuatu di dunia. Bagi saya, apa yang saya dapatkan di dunia ini hanya akibat saja. Akibat saja. Sebabnya apa? Ya sebabnya kita bertakwa kepada Allah, menyiapkan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Coba sekarang, anak itu kan banyak menjadi korban ambisi orang tua. Iya. Kowe dadi dokter kono lho, menggolek duit gampang. Nggak ada yang salah orang jadi dokter. Yang salah itu mindsetnya orang tua. Seolah-olah itu kalau anak jadi dokter pasti uangnya banyak. Iya. Bagaimana mencari uang yang paling gampang melalui profesi sebagai dokter. Selalu seperti itu. Maka kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, am kuntum syuhada'a id hadra ya'qubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Artinya apa? Diterjemahkan oleh kelutuk.
Yuk langsung, yang artinya bahwasanya kalau punya anak itu harus dikasihani, maka dari itu saya pun belum tahu apa yang harus saya artikan dari apa yang menjadi arti tersebut. Ya, arti tersebut. Terjemahnya ruwet seperti nasibnya. Aku lho niku dereng kertas kok jenengan paring. Lah ya kuwi iki mbiyen sekolah TK cuti kok. TK cuti. Hanya Riki. TK cuti. TK cuti terus SD DO aku. TK cuti. Kuwi nanti cutine tuku gorengan. Ayo. Nah, ketika Nabi Yakub itu mau meninggal, Nabi Yakub itu kan menikah 2 kali, Bu. Istri pertama anaknya 7, nakal semua. Istri kedua anaknya 2, soleh semua. Masya Allah. Namanya Yusuf dan Bunyamin. Nah, ketika dia mau meninggal dunia, dia mengatakan begini, "Nak, apa sih yang akan kamu sembah setelah aku mati? Mata buduna mim ba'di." Coba kalau orang Sidoarjo, "Mata kuluna mim ba'di." Apa sih mau pangan sawise aku mati? Ini yang dikatakan Nabi Yakub kepada anaknya, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Kenapa? Karena Nabi Yusuf berharap anaknya ini tidak tersesat dengan kehilangan tauhid, kehilangan iman, kehilangan Islam. Tapi ada yang aneh di ayat ini. Diksi yang dibuat itu kalimatnya ma, apa? Seharusnya man tak budun, siapa yang kamu sembah. Tapi Allah menggunakan kalimat apa. Apa bedanya apa karo sapa le? Apa kali sopo? Apa niku barang, sapa niku sosok. Sosok. Anggap saja benar. Anggap saja. Anggap saja. Berarti lah bener. Loh, ada kemungkinan benar. Nah, ada kemungkinan benar. Allah menggunakan kalimat apa bukan siapa. Kenapa? Karena di akhir zaman banyak orang yang melihat apanya dibandingkan siapanya. Contoh umpamanya, ada pilihan bupati. Bu, kamu besok milih siapa calon bupatinya? Gak penting sopo calonnya, yang penting aku entuk opo. Gini apa Mbak? Begitu ada calon gak berkualitas, membawa jilbab, langsung yang dipilih bukan calonnya, si pilih mergo gawak ke jilbabnya. Nah, termasuk si jilbab hijau gitu kita. Jilbab hijau, brosnya gede. Dan brosnya itu tergantung profesi suaminya. Bisa. Oh iki jelas ibu iki jelas, iki ibu jelas nih. Kalau yang ini, bojone kita apa namanya tukang kebun. Makanya anene brosnya kayak kembang. Itu ada ada hurufnya. Ada hurufnya. Ya. Soalnya apa? Profesi suaminya. Oh, profesi suaminya beda. Apa? Berarti guru. Guru, ada tukang tulisnya. tulis. Sing paling ciloko kaya itu. Kenapa? Bocah. Lah. Kenapa dia ngaku janda? Kenapa? Karena dia nafsu sama aku. Iya. Sing kayak tukang kendang, bojone brosnya mesti kendang, saksofon. Bojone mesti saksofon. Jadi ketika Allah menggunakan kalimat apa itu, karena Allah tahu di akhir zaman itu manusia akan lebih banyak melihat opone dibanding sopo. Apa niku penting Bu, tapi sopo jauh lebih penting. Onone opo nggih nyuguh sopo, lah ono sopo bakal entuk opo. Maka yang perlu kamu siapkan tuh sopone, bukan opone. Berarti kalau kita ngomong sopone, kan berarti ngomong pendidikan, bukan apa yang kamu berikan kepada anakmu, tapi bagaimana kemudian menyiapkan generasi yang sosok yang bagus. Maka kemudian kita diingatkan wal yaksalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaknya mereka merasa khosyah, khauf, khawatir, takut kalau meninggalkan generasi yang lemah. Berarti apa? Kewajiban orang tua itu menjadikan anaknya itu pribadi yang hebat. Wadahnya gede. Artinya wadah gede itu bukan telia gede tapi kapasitas. Kapasitas. Anak yang mempunyai kapasitas, anak yang mempunyai kualitas. Tidak hanya sekedar apa yang kamu wariskan, harta kamu, apa yang kamu wariskan kepada anakmu, tapi mewariskan sosok yang luar biasa kepada anak-anakmu. Makanya bahasanya tadi apa? Saya membaca begini, jangan membesarkan anak-anak supaya mereka menghasilkan rezeki untukmu, akan tetapi besarkan mereka untuk beribadah kepada Allah, maka rezeki pun akan datang mengikutimu.
Maka wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kita nggak boleh, Bu. Kadang-kadang kita juga meragukan rezeki anak kita gitu loh. Contoh, punya anak cantik, dilamar sama cowok. Pertama kali yang kamu tanyakan biasanya, sholatnya apa kerjanya? Kerjaan nih. Nak, kamu kerja di mana? Di sana, Bu. Oh, cocok iki. Nggak jarangnya tanya, nak, kamu ngelamar anakku? Iya, Bu. Kamu subuhnya gimana? Jarang. Ora urusan kue subuhan apa ora, yang penting gue mobil. Memang cinta itu buta, tapi cinta bisa membedakan mana mobil, mana sepeda. Iya. Betul. Iya, cinta itu memang beda. Cinta itu memang buta, tapi cinta bisa membedakan mana gadis, mana janda. Iya. Ibu, tos. Cinta itu memang buta, tapi cinta bisa membedakan mana Kluthuk, mana Gus Miftah. Iya. Beda banget toh. Cinta itu karo si Kluthuk kembar. Kaya pinang di belah kampak. Cinta itu beda. Apa itu? Bagikan Kluthuk melarat, Gus Miftah berharta. Kluthuk melarat. Kowe maksa iki. Tahu kan sedih. Tapi gak oleh kudu gembira gitu. Iya, udah ditunjukkan. Godaan wanita di era hari ini. Harta tahta Gus Miftah. Iya. Harta tahta Gus Miftah. Harta tahta Gus Miftah. Ya penak lek godaan saiki harta tahta jog Kluthuk tidak penak. Mana blas, harta tahta jog Kluthuk gak enak. Iya. Harta tahta Gus Miftah. Pas ta? Oh, sing bener enak bener e. Apa? Harta tahta jog Kluthuk muridnya Gus Miftah. Ya. Maksa bianget. Jadi fokusnya hari ini adalah bagaimana menjadikan anak kita ini siapa. Punya kapasitas, punya kapabilitas, punya kualitas. Sehingga kalau ada kapasitas, apanya pasti ikut. Onone opo nggih nyuguh sapa. Lah ono sapa bakal entuk apa. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali di acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina Energizing You. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, menyampaikan selamat melaksanakan ibadah
di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah, mudah-mudahan tarawih kita diterima Allah, mudah-mudahan qiyamul lail kita diterima Allah, dan mudah-mudahan sedekah kita diterima Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan khusyuk, penuh keimanan, dan akhirnya bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Tambah barokah. Kamu nanya. Loh, nggak segmen 3 ta ini? Loh, ya apa rara? Gak koso ta? Pak. Ya, karena dia terpesona sama aku. Nah. Ojo sering-sering. Berarti kenapa? Ojo sering-sering nyawang abae. Napa niku? Ya iku lalenan aku. Terpesona. Terpesona. Oke, pemirsa, kita akan masuk ke dalam segmen terakhir, yaitu segmen Kamu Nanya. Kamu. Bu, coba jangan tirukan yang pakai kacamata ya, itu, Bu. Kamu nanya. Agak genis sedikit, Bu. Coba, Bu. Masya Allah, Ibu apa ini? Aku Zizi. Silakan Ibu, siapa yang nanya? Ibu. Coba kalau Ibu yang situ gimana? Kamu nanya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan malam ini saya tidak mimpi buruk ya Allah. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, bagaimana? Bu siapa? Saya namanya Ibu Tri Mulyati. Panggilannya Mul. Dari Sawut Ratap. Umurnya ditanya? Enggak, panggilannya Mul, Sawut Ratap. Panggilannya? Panggilannya Ibu Tati. Oh, Tati. Iya. Status masih bersuami. Masih bersuami. Kok iso koncone? Ibu siapa, Bu? Iso ngejak Ibu siapa, Bu? Ya? Ibu Tati. Iya. Itu taat sholatnya tur ngibadahi ora sithik. Amin. Tapi lali nggo lontong kupang. Apa pertanyaannya Bu Tati? Bagaimana kita bisa meninggalkan anak besok jadi anak yang kuat imannya, kuat ekonominya, juga kuat ibadahnya ya Gus. Oke. Apa ada solusinya kalau kita harus punya doa-doa khusus untuk ke situ? Anak. Iya, bisa anak bisa kuat imannya, kuat ekonominya, kuat ibadahnya, bisa duduk sama orang-orang yang soleh. Amin. Seperti harapan ibu-ibu semuanya. Sudah. Sampun? Sampun. Minta solusi. Ya, adakah doa yang khusus untuk hal tersebut tercapai? Gitu, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu hadis, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat itu banyak. Kuat jiwa dan raganya. Makanya kenapa harus dijaga? Dijaga kesehatannya. Makanya kenapa Kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk olahraga. Kuat mentalnya. Mentalnya juga harus tangguh. Dibully tidak akan mati. Wow. Nih, yang sering dibully. Yang sering dibully. Tambah dibully, tambah mahal. Iya. Termasuk apa? Kuat ekonominya. Itu tadi yang kita bacakan satu ayat, hendaklah seseorang itu merasa khawatir ketika meninggalkan generasi yang lemah. Nah, tidak hanya doa Bu, tapi juga ingat
pendidikan dari orang tuanya. Contoh begini, anak itu banyak yang bermental kere. Kenapa? Bukan salahnya anak. Karena orang tua itu juga sering menampakkan mental kere di hadapan anak-anaknya. Coba Anda mampu, masih ngalor ngidul, ngurus BLT. Anak lihat, itu secara otomatis orang tua memberikan contoh mental kere kepada anaknya. Kita boleh kere, tapi mentalnya jangan kere. Lah di Indonesia itu yang paling banyak hari ini adalah bukan orang kere, tapi orang dengan mental kere. Berikan contoh, jangan sampai mengeluh di depan anak. Dulu zaman saya susah Bu, saya larang istri saya untuk ngomong soal uang, soal susah di hadapan anak saya. Apalagi di hadapan jamaah, nggak boleh. Karena itu akan dicontoh. Sekali lagi anak itu peniru terbaik. Artinya apa? Yang harus ditiru oleh anak yang bagus-bagus saja, jangan yang jelek-jelek. Saya itu kalau dulu sempat emosi sama istri, kok ada anak langsung diem. Saya nggak mau anak saya nyontoh emosi saya begitu besok anak saya menikah. Diem. Itulah fungsi anak. Berantem kayak apa ada anak, diem. Sudah dicontoh sama ini. Dicontoh berantemnya. Anak teko malah lo banting. Kemudian doa yang bisa kita baca banyak Bu. Seperti Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Berikan kepada kami generasi yang soleh. Termasuk tadi yang kita baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian amalan-amalan para kiai, anak ibu 5, semuanya di Fatihah satu-satu. Anakku klutuk Al-Fatihah, anakku klitik Al-Fatihah. Semuanya di Fatihah satu-satu. Ditirakati. Bagaimana bentuk tirakatnya? Anda punya anak lahirnya hari Senin, setiap hari Senin diposoni. Itu bentuk tirakatnya orang tua. Itu Bu ya. Al-Fatihahnya berapa kali? Terserah. Terserah. Nah, sakit menika 3.500 Bu. 3.500 tanpa ambekan. Jadi gitu Bu, banyak tirakat-tirakat karena anak itu tidak hanya kita besarkan fisiknya tapi juga batinnya. Ya sini. Silakan. Monggo Ibu. Iya. Terkesima ibunya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Nama saya Bu Sunia Sandi, panggilannya saya Sandi. Oh, ternyata istrinya Pak Sandiaga Uno ini lah. Sandi. Oh, bukan dari Majelis istrinya Mas Taklim. Gilang. Yang Sandi. Nggih. Ya lagi. Sandi Purnama. Dari Majelis Taklim Sabilinaja, Sautratap Gedangan Sidoarjo. Ya. Gus. Pertanyaannya apa? Saya mau tanya Gus. Aku mau jawab. Kayak sincang. Lah kayak sincang. Bu, agak feminim sedikit dong, dikecilin suaranya. Coba, saya mau tanya Gus. Dan dia itu terlihat cangkemnya ngebas. Jangan dilek Bu speakernya Bu. Sudah ya. Yang paling bagus di bulan. Malah kayak penyanyi dangdut. Sudah ya. Penyanyi Qasida. Oh, berarti penyanyi keren tuh. Ayo. Saya mau tanya Gus, apa sih yang paling bagus di bulan Ramadan bagi seorang wanita? Amalan yang bagus di bulan Ramadan bagi seorang wanita. Tolong dijelaskan Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Sandi yang saya hormati. Ada banyak amalan. Ibu Sandi pasti sukanya kalau lagu Qasida Magadir. Jadi baik bagi laki-laki maupun perempuan itu sama saja di bulan Ramadan. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Jadi ya beramal soleh saja. Yang dilakukan laki-laki baik juga untuk perempuan. Itu. Jadi tidak ada beda-beda. Contohnya kita di bulan Ramadan ini ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqun li arba'in. Surga itu dirindukan untuk 4 golongan. Salah satunya apa? Qiraatul Quran, membaca Quran. Laki-laki perempuan bagus. Hafidul lisan, menjaga lisan juga bagus.
juga ngomong salah satu menjaga lisan bagaimana? Yang ngomong yang tidak dibuat-buat itu menjaga lisan. Termasuk niku wow. Wamut imil jian, memberikan makan kepada orang lapar, itu juga bagus. Kemudian waso imina Ramadan, menjaga puasanya itu juga bagus. Ya sama aja antara laki-laki dan perempuan. Oh gitu Bu Sandi. Sudah dukung Bu. Sudah begini jawaban saya. Terus jangan jawab Bu. Akhirnya pemirsa. Sudah. Pon. Waktu kita sudah habis. Kita akhiri dengan niat puasa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghadin an adai fardi sahri Ramadana hadi sanati imanan wahtisaban fardulillahi ta'ala. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu yang sudah hadir. Kita berikan tepuk tangan, Masya Allah. Terima kasih pemirsa, jangan lupa di follow ya. Sahur bareng Gus Miftah JTV. Terima kasih untuk Hotel Novotel Samator Surabaya Timur. 4-star hotel that makes every moment matter. Dan juga terima kasih kepada Permak. Dan juga terima kasih untuk Pertamina. Energizing you. Insya Allah kita akan jumpa besok masih dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu. Tanpa barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajak anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa. Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya. Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihatlah langit keanggunan yang indah, membuka luas dan angin pun gemerbah. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh